Nah, tadi kan menggunakan yang arah ini ternyata hasil usability faktornya masih kurang dari 95%. Yang 90 derajat, 270 derajat atau which is ya. Nah, kita coba menggunakan arah runway yang 30 derajat hingga 210 derajat. Nih di antara yang 30 derajat di antara southeast dan south-southwest. Kemudian yang 210 derajat di antara north-northeast dan northeast. Kita coba. Nah, kita coba hitung seperti itu tadi. Ternyata masih kurang 95%. Ya, sampai kalian mendapatkan pendekatan mendekati 95%. 9, misalnya 95,1, 95,2 itu masih boleh diizinkan. Begitu. Nanti kan juga ada pemantauan dari ATC. Begitu. Ada pertanyaan untuk menentukan ini? Cukup ya, Ibu lanjut lagi ya, Ronald ya. Ya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana setelah kita misalnya akhirnya sudah tahu. Akhirnya kita dapat misalnya nih, kita dapat arah angin template tadi akhirnya kita dapat di 72 derajat dan di 252 derajat misalnya. Ini template-nya, anggap saja yang gambar tengah ini template-nya. Nah, sudah didapat 250 derajat hingga 72 derajat. Kalian menghitung derajat itu dari anggapan dari utara ya, 0 derajat. Nah, ini seperti ini anak panah nih. Akhirnya didapat nih 272 derajat dan 252 derajat. Karena tadi yang 30 derajat 210 derajat tidak masuk. Terus tadi berapa? 90 derajat 210 derajat tidak masuk. Ternyata setelah dihitung dengan 72 derajat dan 252 derajat, usability faktornya lebih dari 95%. Maka itulah digunakan sebagai arah runway. Nah, sebagai arah runway. Nah, kemudian bagaimana Bu menempatkan angka? Ini kan jadi ada angkanya nanti di ujung runway. Bagaimana cara menempatkan angkanya? Nah, pada saat menempatkan angka, ini kalian perlu, jadi ini runway destination number-nya. Itu ICAO mengatur mengenai runway destination number atau penomoran runway, ngecek angka di ujung runway yang merupakan azimut dari runway dalam derajat. Nah, nanti itu adalah dibagi 10. Gampang banget lah dibagi 10. Azimut ialah besar sudut mendatar antara utara tadi magnetik sebagai 0 derajatnya utara tadi si north itu sebagai 0 derajat dengan titik atas sasaran yang kita tuju kemana tadi si template tadi. Nah, dalam hal ini nih di gambar kalian itu di slide depan itu titik yang dituju adalah garis tengah runway. Garis tengah runway ya. Nah, sebagai contoh dari hasil ini, analisis Windows nih misalnya. Didapatkan orientasi runway terbaik ya, misalnya seperti tunjuk pada gambar itu. Kemudian dihitung azimutnya, yaitu utara itu sebagai 0, terus dihitung ternyata 72 derajat dan 252. Nah, runway destination number-nya dari runway tersebut adalah 072 dibagi 10, ya, atau 72 dibagi 10, kan kedapatannya 7. Dan 252 dibagi 10 terdapatnya 25. Dibulatkan kalau di bawah 5, di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah, di atas 0,5 dibulatkan ke atas. Nah, jadi runway destination number dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah, itu tadi kalau 0,5. Di atas 0,5 berarti ke atas, di bawah 0,5 berarti ke bawah. Ya. Atau gini nih, jika angka ketiga sebesar 1 sampai 4 maka pembulatan ke bawah. Dan jika 0,6 sampai 0,9 berarti pembulatannya ke atas. 0,1 sampai 0,4, 0,5 monggo silahkan bagaimana. Terus dibagi 10 angka tersebut. Dapat 7 dan dapat 25. Maka penggambarannya adalah
0,07 dan 25. Terus cara penggambarannya seperti itu. 0,7-nya 0,7-nya seperti itu. Terbacanya tidak dibalik ya. Jadi kita membaca seakan di luar runway. Pesawat atau pilot kan membacanya di luar runway 0, kalau dibalik kan jadi kebalik. 25 seperti itu. Begitu. Ini kalau satu sejajar, satu runway. Lah kalau dua runway Bu Vero, dua runway sejajar ya begini. Nanti kalau ketemunya dua runway sejajar itu seperti ini. Saya mana tadi? Dua runway sejajar. Ini satu runway ya. Jadi 07-nya ini tidak boleh dibalik karena kita akan membacanya, pilot membacanya dari luar runway pada saat mau take off, pada saat mau landing. Nah, dia begini. Di sana juga ada saat mau landing. Tergantung ATC mengarahkan, ya landing dari arah sana, landing dari arah 07, landing dari arah 25, misalnya gitu. Kita kan nggak bisa landing dari arah north east gitu kan nggak bisa, tapi menunjukkan dengan derajat. Tapi pada saat penghitungan pengakumulasian data angin tadi itu menggunakan arah angin tadi north east atau apa tadi. Nah sekarang kalau yang dua Bu Vero. Yang dua seperti ini. Sama toh angka hasil dari azimutnya tadi, dari penentuan kelayaan tadi, usability factor. Namun dalam kasus runway sejajar paralel runway, nanti masing-masing runway destination number harus dilengkapi dengan huruf L left atau right kanan, atau bahkan C center jika itu lebih dari 2 nanti. Kalau satu tidak perlu ada right left, tapi kalau sudah 2 ada right dan left. Nah, nanti kalau 3 ini ada right dan left ya, itu karena 2. Nanti kalau 3 ketemunya ada right, left dan ada center di tengah. Nah, seperti ini. Tapi angka arahnya sama. Nah, kalau ada 4, center tidak ada, karena tidak ada tengah di sini. Tengahnya tidak ada runway. Jadi hanya ada right dan left. Nah, pustaka yang bisa kalian dapatkan atau kalian bisa baca, silakan dibaca. Yang selalu Bu Vero bilang bahwa ada FAA dan ada ICE. Oh, ini seperti yang di depan itu. Ada pertanyaan anak-anak sebelum Ibu tutup? Pada tidur ya? Ibu ngomong sendiri? Tidak Bu, bangun Bu. Tidak, bangun ya. Nah. Ya Ibu rasa seperti itu. Ini dilatih. Ibu tutup kalau begitu ya. Ini dilatih. Nanti kan ada soal seperti ini, kalian jadi bisa. Nanti ini Ibu upload di video di Elinas. Nah, Ibu wajibkan, ini wajib sekali dilihat video dari awal sampai akhir kita persiapan UTS ya. Nanti semua ada di yang Ibu sampaikan dengan penjelasan Ibu. Tapi kalau slide ini tidak ada penjelasannya. Penjelasan bisa kalian dengarkan di video. Yakin kalau sudah itu bisa. Kalau cuma slide saja Ibu akan kirimkan slide atau PPT, tapi tidak ada penjelasannya Bu Vero. Jadi didengarkan penjelasan itu di video dari awal hingga akhir pertemuan. Nah, pertemuan berapa yang kalian belum ada? Ibu mau bertanya. Pertemuan berapa yang belum kita lakukan? Dian? Ada yang bisa? Pertemuan berapa yang kita belum lakukan? 4 ya? Pertemuan 4 sepertinya belum ya? 4 Bu. 4 Bu. Ya, 4 Ibu ya, 4 sudah Ibu sediakan videonya perkuliahan. Ibu akan upload di Elinas. Kalian bisa itu. Bisa bisa akses dan simak. Ya. Terus untuk presensi, silakan kalian menuliskan di kolom komen setiap video dan ada tanggalnya kan, nanti Ibu akan tahu. Dan kalau kalian berkali-kali menyimak juga
terlihat nanti, oh ini berarti anaknya rajin sekali, kan jadi pertimbangan dengan Bu Vero. Itu nanti juga ada komen berkali-kali, setiap hari komen karena menyimak, tiap hari komen karena menyimak. Atau Ibu akan lihat di activity log-nya di Elinas juga bisa. Itu untuk presensi. Pemenuhan presensi untuk syarat UTS. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari kalian untuk Bu Vero? Silakan. Bu Vero. Dalam, siapa ini ya? Saya Ibu. Abdur, ini, Bu. Abdur ini Ibu tutup dulu, Pak Abdur? Atau gimana nih? Ibu, ini Bu, untuk yang di Elinas tuh videonya nggak bisa di-download ya, Bu? Nggak bisa di-download? Oh. Iya. Oh, berarti jadi lewat YouTube, Bu, downloadnya? Iya, berarti lewat YouTube, tah? Oh, iya, ya. Iya. Iya, Bu. Iya, ya. Gitu ya. Makasih, Bu Vero. Terima kasih kembali. Terus jangan lupa subscribe. Sudah subscribe? Sudah, Bu. Sampun, Bu, sampun. Abdul ketawa sama Dian pada ketawa semua. 2 akun di subscribe, Bu. Sudah, Bu. Sudah komen juga, Bu. Oh iya, nanti Bu cek ya. Akun yang absensi, Bu. Iya, akun yang terbaru saja. Akun yang pertama nih Ibu hapus akun yang terbaru saja ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Oh iya, Bu Vero. Iya, terima kasih Abdul, terima kasih Ronald. Nanti yang pertemuan keempat Ibu beritahu kalian kalau sudah Ibu upload ya. Terus pertemuan 6 dan 7 kan masih ada juga pertemuan 6 7. Nah, kita kan sudah tidak bisa melakukan pertemuan terbentur dengan mata kuliah yang lain. Kalau Ibu mau nanti ya jam malam ya jam sekian kalian akan bilang terbentur dengan mata kuliah ini Bu bla bla bla. Nah, Ibu bikin video, Ibu upload di Elinas. Gitu ya. Terus nanti Iya, Bu. Baik, Bu. kalian bisa menyimak di seperti yang Abdur tadi sampaikan di YouTube. Gitu ya. Ya. Iya, Baik, Bu. Ya, Bu. Enggak kesulitan tuh di situ ya. Malah mempermudah kalian Ibu rasa ya. Iya, Bu, mempermudah, Bu. Ya, ya sudah. Ya, Bu. Kalau tidak Videonya ada lengkap. Iya, lengkap toh iya, Dur. Dah, begitu saja Ibu rasa. Sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai materi. Bu. Oh, dalam. Agnes. Mau ini, Bu. Ini file Excel-nya bisa dikirim ke WA ya? Itu nanti kalau yang data-data itu Ibu Vero kirim tetap semua di Elinas. Oh iya, Bu. Elinas, iya. Karena memang rule-nya harus di Elinas. Jadi Ibu ikutin di Elinas gitu ya. Terus kalian nanti kan jadi aktivasinya di Elinas terlihat itu sebagai penilaian dosen terhadap kerajinan mahasiswa. Nah, di situ. Gitu ya. Iya, Bu. Ya. Bu. Dalam siapa ini? Siapa ya? Dikal, Bu. Dikal. Ya, bagaimana Dikal? Untuk pertemuan ke-6 sama ke-7, Bu, selain videonya dikirim, tolong dikirim nanti kalau ada PPT-nya, Bu. Iya, Ibu akan kirim slide-nya. Tadi udah Ibu sampaikan. Akan Ibu kirim slide-nya. Tapi kalau di slide kan tidak ada penjelasan Bu Vero. Nah, penjelasannya di video itu. Maksudnya begitu. Oke. Iya. Gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Selanjutnya, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Ya, saya stop screen. Ya. Kalau tidak ada, Ibu rasa sampai di sini dulu. Prihaji nggak bertanya, biasanya bertanya. Ini yang bertanya malah Abdur nih. Abdur Dian. Siapa lagi di sini? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu rasa tutup dulu sampai di sini ya, anak-anak ya. Nanti kalau ada kurang jelasnya bisa komunikasi di WA, tapi materi-materi tetap Ibu arahkan ke Elinas. Elinas kaitannya dengan YouTube. Begitu ya. Ya, baik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam Gusti, sarang hayo, gamsahayo. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai,